ya. Baik, untuk materi pertama ya, untuk materi pertama kedokteran kehakiman ini ya, bentar ya. Ibu akan berikan terkait dengan definisi dan ruang lingkup ya. Definisi dan ruang lingkup dari ilmu kedokteran kehakiman ya. Jadi ada beberapa pengertian ya dari cabang ilmu kedokteran sendiri ya. Ilmu kedokteran kehakiman maksud Ibu ya. Jadi ilmu kedokteran kehakiman ini bentar ya. Ini ada cabang ilmu kedokteran yang menggunakan prinsip pengetahuan kedokteran untuk membantu proses hukum baik sipil maupun kriminal. Ajan ya. Baik, karena ajan kita berhenti sejenak dulu ya. Dengarkan ajan dulu, nanti setelah ajan Ibu sambung ya.
Baik ya, Ibu lanjutkan ya. Untuk tadi berhenti sejenak ya karena azan asar. Ibu lanjutkan sedikit untuk materi kedokteran kehakiman ini ya. Jadi sebenarnya ilmu kedokteran kehakiman ini dia itu merupakan ilmu yang pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mempergunakan ilmu kedokteran dalam memecahkan masalah-masalah medis yang melanggar undang-undang. Nah, kemudian ilmu kedokteran forensik di sini aja ya. Besok jam 9 yang perwakilan dua pidana tersebut hanya ada Tengku Dasril. Coba off-kan dulu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tugas desa. Sampai mana tadi ya? Oke, definisi ya. Definisi ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Jadi memang kedokteran kehakiman ini sebenarnya ilmu turunan ya, ilmu turunan dari kedokteran kehakiman yang mana dia disebut dengan ilmu forensik ya kalau dia dalam bahasa medisnya, dan kemudian ilmu ini memberikan bantuan ya. Jadi ilmu forensik atau kedokteran kehakiman ini memberi bantuan kepada hukum ya atau proses hukum atau keadilan di dalam memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Ya. Jadi memang ilmu kedokteran kehakiman atau forensik ini tujuannya itu adalah memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum. Ya. Kemudian ilmu kedokteran kehakiman ini juga menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang yang patut diduga telah terjadi tindak pidana. Jadi ilmu kedokteran kehakiman ini membantu untuk menentukan kausalitas ya, hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat. Baik dari yang Ibu katakan tadi, luka-luka pada tubuh ya, atau gangguan kesehatan pada tubuh ya, atau pada psikologis, mental, atau juga menimbulkan matinya seseorang yang patut diduga telah terjadi tindak pidana. Ya, itulah peran daripada ilmu kedokteran kehakiman. Nah, kemudian ruang lingkup daripada ilmu kedokteran kehakiman ini adalah pemeriksaan orang hidup atau klinik forensik medicine maupun orang mati. Jadi ruang lingkupnya itu memeriksa orang hidup dan juga memeriksa orang mati ya, atau clinical pathology. Jadi forensik atau kedokteran kehakiman ini melakukan pemeriksaan terhadap orang hidup yang mengalami tindak pidana seperti misalnya luka-luka, lebam ya, atau hal yang lain berkaitan dengan pidana, dan juga memeriksa mayat atau orang mati ya. Jadi mayat itu diperiksa apakah dia matinya itu kenapa, apa terjadi apa, itulah dia nanti dikeluarkan visum ya. Sini Pak ya. Dikeluarkan visum ya untuk orang mati maupun orang hidup. Jadi gunanya itu untuk membantu terkait dengan penegakan hukum. Ya. Kemudian ruang lingkup yang lain daripada kedokteran kehakiman ini juga melakukan pemeriksaan bahan yang berasal dari tubuh manusia seperti darah, urin, kemudian rambut, kuku, dan sebagian lainnya untuk kepentingan penyidikan dan peradilan. Jadi memang inilah forensik ya, artinya
dunia-dunia medis ini memberikan bantuan kepada para penegak hukum untuk menentukan suatu tindak pidana dari kausalitas yang Ibu sebutkan tadi, untuk membantu memberikan petunjuk atau pencerahan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi pada manusia, baik yang hidup maupun yang mati, begitu ya. Jadi memang kedokteran kehakiman ini sendiri memang hanya dipelajari oleh anak-anak pidana gitu. Dia nggak ilmu umum ya, dia adalah ilmu konsentrasi. Jadi Ibu rasa kalian semua ini pasti udah ambil jurusan pidana ya, makanya mempelajari tentang kedokteran kehakiman. Oke, bentar ya. Nah kemudian lingkup pembelajaran daripada ilmu kedokteran kehakiman ini adalah, nah ini dia yang tadi Ibu sebutkan materi yang akan kita bahas juga ya. Jadi pembelajaran ilmu kedokteran kehakiman dengan materi yaitu visum et repertum, eutanasia, dan identifikasi atau forensik ya. Jadi penggunaannya itu adalah visum, eutanasia, dan forensik. Nah, kemudian identifikasinya ya, itu bisa dilihat terkait dengan saat kematiannya seperti apa, luka dan kekerasan, luka tembak ya, asfiksia, tenggelam. Ini siapa ya yang bersuara? Naga. Coba lain kali kalau masuk diperhatikan mute dan unmute-nya ya. Tadi sampai mana? Luka tembak, asfiksia, tenggelam, penjeratan, penggantungan, kemudian mati mendadak ya. Jadi ini bisa dicek di dalam ilmu forensik ya. Apakah dia terjerat mayat tersebut, tenggelamkah, atau bagaimana kondisi saat kematian, apakah dia mati mendadak, ya kan? Itu bisa dipelajari dalam ilmu forensik. Tapi sebenarnya kalau kita anak hukum, ya, kita hanya bahasnya itu tentang kepentingan daripada ilmu forensik, ya, terkait dengan hukum pidana khususnya. Jadi kita main mayat, Bu, enggak lah, gitu. Kita enggak bedah mayat, gitu. Anak hukum tidak melakukan itu gitu. Itu yang melakukannya adalah orang-orang forensik. Nah, kita sendiri ini hanya sebatas pengetahuan bahwasannya ilmu forensik itu membantu mengidentifikasi ya hal-hal yang memang membantu terkait dengan proses penegakan hukum daripada proses penyidikan atau proses di persidangan seperti itu. Untuk mayat sendiri yang bisa mencek atau yang bisa melihat itu adalah orang-orang forensik dan itu pakai lab. Jadi setiap misalnya kayak balistik itu ada lab balistiknya gitu. Kemudian misalnya terkait dengan DNA ya itu ada lab DNA-nya. Jadi nggak bisa harus bantu alat juga gitu. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang forensik. Kalau kita orang hukum, hanya sebatas pada pengetahuan kepentingan ilmu forensik terhadap bidang hukum. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang lainnya juga lingkup pelajaran daripada ilmu kedokteran kehakiman ini adalah tentang delik seksual ya, kemudian tentang aborsi yang Ibu jelaskan tadi ya, materi kita nanti ada tentang aborsi. Kemudian tentang pembunuhan anak, pemeriksaan darah, pemeriksaan TKP, kecelakaan, penggalian mayat, keracunan dan prosedur khusus. Jadi toksikologi tadi. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah visum ya, visum et repertum, eutanasia mungkin akan Ibu bahas ya, eutanasia. Kemudian terkait dengan aborsi, terkait dengan toksikologi, keracunan, ya, dan juga tentang identifikasi, ya.
identifikasi daripada forensik. Itu nanti yang akan dipelajari, ya. Jadi ini banyak sebenarnya lingkup yang mau dipelajari, hanya saja Ibu pilih-pilih mana yang pas gitu. Oke, kemudian tugas pokok daripada kedokteran forensik itu membantu pembuktian ya melalui pembuktian ilmiah. Artinya membantu pembuktian di sini adalah proses penyidikan dari kepolisian atau proses penyidikan juga dari kejaksaan, ya, membantu pembuktian melalui pembuktian ilmiah. Dengan cara apa? Kedokteran forensik ini membantu ilmu hukum dengan cara melampirkan dokumentasi prosedur, dokumentasi fakta, kemudian dokumentasi temuan, analisis dan kesimpulan, serta presentasi atau sertifikasi. Ya. Jadi nanti diberikan dokumen-dokumen temuan-temuan yang didokumentasikan oleh orang-orang forensik di dalam temuan-temuannya, misalnya di TKP gitu ya, ditemukan apa itu akan didokumentasikan, dan temuan itu sesuai dengan fakta itu akan diberikan kepada para penegak hukum, apakah polisi, jaksa, atau nanti di persidangan, seperti itu ya. Mungkin itu dulu ya, nanti juga ada analisis dan kesimpulan gitu. Jadi dokumen-dokumen itu nggak hanya dia berikan dokumen foto-foto aja, tapi juga dia analisis dan dia beri kesimpulan seperti yang Ibu katakan tadi, visum ya, visum et repertum yang dilakukan oleh orang-orang forensik itu juga akan diberikan kesimpulan dan akan dipertanggungjawabkan oleh dokter forensiknya nanti di persidangan apabila hakim memanggilnya ya. Jadi itulah ruang lingkup tentang ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu forensik ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya materi dari Ibu. Jadi masih hari ini itu adalah definisi dan ruang lingkup daripada ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu forensik. Ibu beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya tentang definisi dan ruang lingkup. Dan jangan lupa tugas ya. Jadi setiap materi ya, setiap materi yang Ibu sampaikan itu harus kalian resum ya, minimal 1 halaman double folio. Jadi untuk materi hari ini adalah definisi dan ruang lingkup tentang ilmu kedokteran kehakiman, maka sudah bisa dicicil untuk diresume ya. Sayang, ini. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu beri kesempatan. Silakan, ada yang ingin bertanya untuk definisi dan ruang lingkup ilmu kedokteran kehakiman? Ada? Tidak ada? Pas? Oke. Pas semuanya? Pas Pak Taufik? Pas? Pas, Bu. Oke ya, karena pada puasa mungkin ya, pada lemes semua nih untuk bertanya ya. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi Ibu anggap paham ya tentang definisi dan ruang lingkup ilmu forensik, walaupun mungkin apa yang Ibu tuh cakapkan ya kan. Ibu pun paham ya kalau jadi mahasiswa, Ibu tuh ngomong apa, forensik, ini itu ya. Jadi memang harus punya buku gitu, makanya Ibu bilang beli bukunya ya. Nah, oke, untuk materi hari Jumat depan ya, itu Ibu akan bahas tentang ilmu forensik. Jadi boleh dibaca materi-materi tentang apa sih itu ilmu forensik ya. Tadi kan definisi dan ruang lingkup udah. Jadi kita minggu depan tuh bahas tentang apa itu ilmu forensik. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih selama menjalankan ibadah puasa ya. Dan kita jumpa lagi di hari Jumat jam 3. Dan minggu depan juga masih 2 kali pertemuan ya. Karena ternyata harusnya Jumat sebelum puasa itu
udah Zoom, Ibu nggak tahu gitu jadwal. Ibu kira Zoom-nya itu Jumat lalu, ternyata Jumat yang lalu juga tuh udah mulai Zoom gitu ya. Jadi minggu depan kita masih 2 kali pertemuan, jam 3 dan jam setengah 4 dengan 2 materi, ilmu forensik dan masih juga forensik. Jadi 2 kali pembahasan untuk ilmu forensik itu apa. Oke, baik. Terima kasih Bu Ahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.